بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam selalu kita berikan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mengkaji kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Kita masih di pembahasan At-Targhib fi Shaum Ramadan, motivasi untuk puasa Ramadan, wa ta'kidi wujubihi, dan penekanan tentang kewajibannya. Ada beberapa hadis di sini. Yang pertama, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu, beliau pernah bersabda, kenal man shoma, kata Nabi, siapa saja yang puasa Ramadan, di bulan Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan, penuh dengan iman, wah, dan ihtisab. Ihtisab ini kalau bisa diartikan mengharapkan pahala. Qala al-Baghawi qawluhu ihtisaban, Imam al-Baghawi menjelaskan bahwa talaban liwajhillahi ta'ala, yaitu semata-mata mengharapkan atau mencari wajah Allah. Ihtisaban berarti ikhlas, dia penuh iman dan penuh keikhlasan. Semata-mata talaban liwajhillah, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, wasabihi, dan pahalanya, semata-mata karena Allah dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu, maka telah diampuni untuknya ma taqaddama, yang telah lewat, min zambihi, daripada dosa-dosanya. Orang yang puasa Ramadan penuh keimanan, keikhlasan, penuh roja, pengharapan kepada pahala, dia telah diampuni dosa-dosanya yang min taqaddam, ma taqaddam, yang telah lewat, min zambihi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah. Makanya namanya muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa puasa Ramadan dia diampuni dosa-dosanya yang lalu. Wa fi riwayatin lin-Nasa'i, dan bagi riwayat Imam An-Nasa'i, an Qutaibah an Sufyan, dari Qutaibah bin Sa'id dari Sufyan Ats-Tsauri, wa ma ta'akhkhar, yang akan datang juga diampuni. Puasa di bulan Ramadan dia akan ghufira lahu, Allah akan mengampuni atau telah diampuni untuknya ma taqaddam, yang telah lewat. Kalau di dalam Sunan Nasa'i ditambahkan ada kalimat wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akhir dari dosanya, min zambi, daripada dosa-dosanya. Puasa Ramadan bisa menghapuskan dosa, bahkan dia bisa menjaga kita di masa yang akan datang. Dan juga menunjukkan bahwa pengampunan puasa Ramadan itu
pengampunannya di bulan Ramadan bisa dimulai kapan saja. Ketika seseorang sudah mulai berpuasa, maka dia telah diampuni dosa-dosanya. Jadi semakin sama, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang menegakkan qiyam itu salat malam, qiyamul lail, qiyam Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia juga ampuni dosa-dosanya. Jadi selain juga wa man qama lailatal qadri, siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi semakna senada. Dia mau puasa kapan? Dia mau salat malam kapan? Di awal, di tengah, di akhir, diampuni dosa-dosa dia. Yang menunjukkan bahwa pengampunan itu selama sebulan Ramadan bukan hanya di awal Ramadan, bukan hanya di tengah saja. Hadis lemah yang tersebar di masyarakat, terutama di masa lalu. Ramadan itu 10 pertamanya rahmat, 10 keduanya maghfirah, 10 ketiganya pembebasan dari neraka. Ternyata bulan Ramadan awal sampai akhirnya semua rahmat, awal sampai akhirnya pengampunan, awal sampai akhirnya pembebasan dari api neraka. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga di Sunan At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu apabila kana telah masuk karena telah idza kana awwalu lailatin, jika telah tiba malam pertama, awwalu lailatin, malam pertama min Ramadan, dari bulan Ramadan, sufidat asyayatin, setan-setan diikat, setan-setan dibelenggu, setan-setan, wa maradatul jin, dan jin-jin, pemuka-pemuka jin atau pembangkang-pembangkang dari bangsa jin. Yang diikat di sini setan-setan terutama dari jenis-jenis jin. Ada sebagian setan-setan dari manusia tidak diikat. Nabi ini Al-An'am 112 yang diulangi ini ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikian kami jadikan likulli, untuk tiap-tiap nabi, setiap nabi semuanya aduan, satu musuh. Nabi musuhnya cuma satu, tapi namanya syaitan, syayatin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins. Setan-setan jenisnya jin dan jenisnya manusia. Musuhi Nabi, ajaran para Nabi semuanya dari Adam, Nabi sampai Nabi Muhammad SAW. Memusuhi ajaran Nabi itu namanya syaitan. Di bulan Ramadan ini setan-setan diikat. Nabi jelaskan sendiri, maka udah jin yang diikat itu jin-jin pembangkang. Manusia pembangkang masih lepas di mana-mana, masih banyak. Alhamdulillah ada setengah. Setan tinggal setengah aja nih di bulan Ramadan. Di bulan biasa setan penuh. Kemudian waghulqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka dikunci. Falam yuftah minha babun. Pintu neraka dikunci, tidak ada yang dibuka satu pintu pun. Ini menunjukkan bahwa surga neraka itu sudah ada sekarang ini. Kan ini ada sabda Nabi udah lama. Neraka sudah ada. Dan neraka punya pintu-pintu. Dan juga ada kabar tentang gaib, sesuatu yang gaib tentang neraka. Neraka sudah ada. Dan neraka punya pintu-pintunya. Dan di bulan Ramadan, kasih sayang Allah, pintu-pintu neraka ditutup. Itu juga sebagai simbol bahwa kejahatan itu berkurang di bulan Ramadan. Hawa-hawa neraka itu, hawa kemana berkurang. Wa futihat abwabul jannah, sebaliknya dibuka, futihat telah dibuka, abwabul jannah, pintu-pintu surga sudah dibuka. Falah nggak ada yang dikunci, minha nggak ada yang digembok, nggak ada yang dikunci pintu surga. Semua pintu surga dibuka. Yang menunjukkan bahwa surga juga sudah ada, neraka sudah ada, surga sudah ada, bukannya belum ada, bukan diciptain nanti. Surga sudah ada, neraka sudah ada. Dan neraka punya pintu, surga punya pintu. Khusus di bulan Ramadan, pintu neraka semuanya dikunci, nggak ada yang dibuka.
Pintu surga semuanya dibuka, nggak ada yang ditutup. Begitu. Wa yunadi munadi, ada yang memanggil. Kulla lailatin, tiap malam ada pemanggil dari langit. Ya baghiyal orang yang mencari kebaikan, akbil, terimalah Ramadan ini. Terimalah hadiah yang Allah berikan ini di bulan Ramadan, banyak kebaikan, pengampunan, rahmat, keberkahan. Dari selain Nabi SAW menjelaskan bahwa atakum Ramadan, telah mendatangi kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Dan Nabi yang mengatakan bulan Ramadan bulan penuh berkah. Di ayat disebutkan auzubillahi minasyaitonir rajim, Ramadan, bulan Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Quran turun di bulan itu. Semua yang Quran datang padanya, maka dia akan memiliki kebaikan, keberkahan. Ramadan, Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi berkah. Ada satu malam yang Quran turun secara umum menyeluruh ke langit dunia, ila sama'id dunia, dari Baitul Izzah ke di langit. Malam namanya malam Lailatul Qadar. Makanya kata Allah, minasyaitonir inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Lihat, ada satu malam keturunan Quran. Malam itu menjadi berkah. Ada bulan keturunan Quran di bulan itu, namanya bulan Ramadan. Makanya kata Nabi, bulan Ramadan syahrun mubarak. Ada Rasul yang Allah berikan kepadanya, dia menjadi pemimpinnya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah SAW. Dan malaikat yang Allah suruh menyampaikan Quran, membawa Quran, malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril ini menjadi malaikat pemimpin para malaikat, Ruhul Amin, malaikat Jibril. Luar biasanya Quran. Kita bisa menjadi sebaik-baik manusia kalau kita pelajari Quran. Karena Nabi bilang, khairukum, sebaik-baik kalian, siapa yang paling baik? Yang terkena Quran. Man ta'allama Quran, orang yang mempelajari Quran, wa 'allamahu, dan dia mengajarkannya. Siapa saja yang terkena efek Quran ini, dia akan menjadi terbaik, menjadi kena keberkahan, bahkan menjadi yang paling berkah. Hamba yang paling baik, yang paling berkah, dia yang belajar Quran, diamalkan dan diajarkan. Luar biasa. Jadi juga bulan Ramadan ini disebut juga Syahrul Quran, bulannya Quran. Kita kembali lagi bahwa kita memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Kembali ke pembahasan, wa yunadi munadi, dan ada penyeru langit, kulla lailatin, setiap malamnya, ya baghiyal khair, wahai pencari kebaikan, akbil, terimalah, ini hadiah dari Allah, terima. Kita bersusah payah di bulan Ramadan, sambut dia. Ada amalan banyak, membaca Quran, baca puasa, sholat malam, ada sedekah. Bahkan sedekah ini juga dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Sedekah fi syahri Ramadan, sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Ada umrah di bulan biasa, tapi kata Nabi SAW, di bulan Ramadan, umrah fi syahri Ramadan ta'dilu hajjatin, seperti haji. Bahkan kata Nabi SAW, ta'dilu hajjatin ma'i, seperti haji bersamaku. Umrah di bulan biasa bagus, di bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi SAW. Mau amal apa kita sebut? Membaca Quran, mau sedekah, mau umrah, i'tikaf di bulan biasa bagus. I'tikaf di bulan Ramadan Nabi sebutkan SAW bahwa dia seperti kahajjatain, seperti kita melakukan 2 kali ibadah. Waktu itu kita bahas ya, ibadah haji, wa umratain, dan ibadah umrah. Semua amalan yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Mengajinya, membaca Qurannya, berpuasanya, sholat malamnya, sedekahnya, umrah
umrohnya, apalagi semua yang bisa kita lakukan di bulan Muharram. Bahkan di i'tikaf ini mahal, seperti 2 kali haji, kali umroh, seperti itu. Kita sekarang kalau daftar haji, minggu yang lalu saya punya teman di daftar haji, usianya sudah 38, ya masih muda, daftar 2023, nanti date estimasi keberangkatan 2050. Ini lucu sekali ini. Jadi daftar sekarang, Masya Allah, 2050. Sepeda aja Ustaz. Itu udah punya uang. Belum tentu pergi. Di bulan Ramadan ada itu. Makanya kata Nabi SAW, "Man i'taka fashran", siapa buat yang i'tikaf 10 hari min Ramadan atau fi Ramadan, karena dia telah melakukan sesuatu yang kehajatain, seperti 2 haji, 2 umratain, dan 2 umrah. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Begitu. Jadi Imam Baihaqi meriwayatkan. Saya hadisnya dipindah-pindah. Kemudian walillahi utaqa, dan Allah punya hamba-hamba, lillah, Allah punya utaqa, hamba-hamba yang dibebaskan minan nar, dari api neraka. Allah bebaskan. Wa zalika, yang demikian, tiap lailatin, tiap malam Allah ampunin orang dari neraka di bulan Ramadan. Luar biasa bulan Ramadan ini. Setiap harinya orang dibebaskan. Lagi-lagi saya mengutip hadis di masa lalu, itu ada tersebar di masyarakat. 10 hari terakhirnya katanya pembebasan dari api neraka. Dan benar adalah setiap harinya, setiap malamnya. Lillahi utaqa minan nar. Kapan? Wa zalika, yang demikian, kulla lailatin, tiap malam Allah bebaskan manusia yang beriman pastinya dari neraka. Dari neraka tiap malam dibebaskan. Kurang apa lagi ini? Bulan pembebasan dari api neraka. Luar biasa. Bulan Ramadan. Wa rawa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan fi hadis Ibnu Mas'ud. Di hadis Ibnu Mas'ud hadisnya panjang. Wa fi akhirih, di akhir matanya, redaksi hadisnya di akhirnya, walillahi azza wa jalla, dan untuk Allah punya azza wa jalla, inda kulli fitrin, di setiap buka puasa. Setiap fitr itu makan, di buka puasa, min syahri Ramadan, di bulan Ramadan, kulla lailatin, tiap malam. Habis buka sampai setiap malamnya. Utaqa minan nar, hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Situna alfan. Ada berapa? Situn, 60 ribu orang dibebaskan dari api neraka setiap malam. Malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Makanya celaka orang, dia datang Ramadan, dia ngapa-ngapain, santai-santai, main-main, sibuk aja sama pakaian, baju, sibuk sama makanan, sibuk nggak jelas. Ini tapi katakan rohiman buku, celaka orang ini. Rajul, celaka hidup seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, masuk Ramadan kepadanya. Tsumman sanaha, kemudian Ramadan berlalu, falam yughfar. Dia nggak diampuni, dia ngapain? Hari pertama dibebaskan orang dari api neraka, hari kedua dibebaskan, hari ketiga, seterusnya sampai Lebaran dia tidak dapat. Maka celaka dan celaka orang yang terhalang dari kebaikan Ramadan. Kita bersiap-siap untuk menyambut bulan yang mulia ini. Di malam pertama, situna alfan, 60 ribu orang. Malam kedua, begitu setiap malam. Fa idza kana yaumal fitri, ketika datang Idul Fitri, a'taqallah, Allah juga mengampuni, membebaskan, misla ma'ataqa fi jami'i syahri, Allah seperti yang Allah bebaskan dari semua bulannya. Sittin alfan salasina marrah, 60 ribu orang dikali 30 hari, 1,8 juta. Jadi ini fokus kita bukan tentang pakaiannya, jajannya, menghias rumahnya. Ini nggak ada pahalanya. Hanya itu di kedisiplinan kita.
motivasi kita untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Sebutkan amalan-amalan banyak, amalannya banyak di bulan Ramadan. Apalagi amalan doa juga ini amalan yang luar biasa. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 golongan. Dan turaddu da'watuhum, doa mereka enggak ditolak. As-shaim, yang pertama siapa? Orang yang puasa hatta yuftir, sampai dia buka. Orang kalau nggak puasa doanya biasa-biasa aja. Dia kalau puasa sampai sholat azan subuh sudah mulai doanya makbul. Jam berapa? Jam 7 pagi, jam 8, jam 9 doanya makbul semua. Sampai kapan? Sampai buka. Ini ngapain ini orang? Ini nggak doa. Luar biasa puasa ini. Di bulan lain nggak ada puasa 1 bulan penuh, nggak ada. Di bulan Ramadan setiap harinya, siangnya yang matahari ada di langit itu, siangnya, pagi, siang, sore, sebelum dia buka puasa, doa dia makbul semua. Apakah dia tidak mohon ampunan, dia tidak mohon rahmat, dia tidak mohon kebaikan, husnul khotimah, apa yang dia minta? Dia nggak minta apa-apa. Saya luar biasa manusia ini. Orang pertama yang salah satunya la turad, yang tidak ditolak dakwatuhum, doa mereka. As-shaim, orang yang puasa, doanya luar biasa, hatta yuftir, sampai dia buka. Nanti dari saya pas buka ada doa yang makbul lagi. Itu doa, itu hadis yang lain. Puasanya makbul, menjelang bukanya makbul, luar biasa ini Ramadan ini. Ya. Wal imamul adil, imam yang adil. Yang kedua, wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Tapi Nabi sebut di sini as-shaim hatta yuftir. Ini fokus pembahasan kita. Yarfa'uhu Allah, Allah mengangkat doanya fawqal ghamam, dia naik ke langit, ke atas awan. Wa tuftahu laha abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Doanya menembus awan. Kalau nembus awan kita sering melihat pesawat di atas awan. Tapi doanya nembus awan. Doanya nembus awan. Pintu langit dibuka. Dia tembus ke atas langit. Rabb, berkata Rabb kita Allah Jalla wa Ala, wa izzati, demi kemuliaanku, Allah mengagungkan zatnya sendiri, la ansurannaka, aku pasti menolongmu. Kalau kita doa memang dibuka. Ada hadis lain disebutkan orang kalau nyumpahin orang lain, mengkafirkan orang lain, itu doanya nggak nyampe itu dia mau nyampe ke awan, langit langsung nutup, nggak diterima. Kalimat jelek, kalimat jahat, sumpah nggak diterima. Ada di kitab Riyadhus Shalihin, mana-mana juga disebutkan. Tapi kalau doa kita, pintu langit langsung dibuka. Ya, doa langsung di hadapan Allah, di singgasana Allah, di hadapan arsy. Doa kata Allah, demi kemuliaanku, la ansurannaka, aku pasti menolongmu. Walau ba'dain, walaupun ya waktunya terserah Allah, walaupun dalam waktu yang lama, cepat atau lambat, pasti Allah kabulkan. Kita minta aja berapa jam itu siang, 12 jam. Kita doa berapa jam? Sayang sekali bulan Ramadan. Bulan sayang sekali. Rawahu Ahmad, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian wa Tirmizi, Imam Tirmizi meriwayatkan juga hadis ini dan sahih, dan menghasankan hadis ini, walafzuhu as-sahihina yuftir. Riwayat Imam Tirmizi, orang yang puasa ketika berbuka. Di hadis Imam Ahmad, dia ketika dia puasa sampai berbuka. Baik. Kemudian wa fi riwayat al-Bazzar, hadis yang di atas tadi dia juga disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Wa fi riwayat al-Bazzar, Imam al-Bazzar meriwayatkan salah satu, ada 3 golongan hakun, yang hak, dia benar pasti Allah, hak Allah, an la yuradda lahum, hak Allah yang tidak menolak mereka. Allah nggak bakal nolak lahum da'watan, dakwahnya, doanya. As-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai berbuka. Yang kedua, al-mazlum, wal mazlum, orang yang dizolimi, dia puasa dizolimin orang, luar biasa, doanya double kabul ya. Wah, alhamdulillah, dizolimi orang, alhamdulillah. Tapi puasa dizolimin, alhamdulillah. Hatta yantasir, sehingga dia Allah tolong.
Orang yang dizolimi senantiasa dia berdoa, dikabulkan doanya cepat atau lambat sehingga Allah tolong dia. Yang ketiga, wal musafir. Kita musafir bulan puasa, Ramadan siang-siangnya, mungkin kita haji, mungkin umrah, mungkin apa, musafir, puasa tetap. Udah puasa musafir lagi. Yarji sampai dia pulang, doanya makbul. Atau puasa menuntut ilmu luar biasa. Fi sabilillah. Ini hadis-hadis yang luar biasa. Dan di bulan puasa ini lipatan penggandaan kebaikan, makbulnya doa terkumpul di situ setiap harinya luar biasa. Di bulan Ramadan ada doa-doa terbaik waktunya di sepanjang puasa. Kalau kita sholat duha atau sholat apa, sholat qobliyah, zuhur, asar, qobliyah, asar ada ya 4, badiahnya nggak ada. Itu kalau kita doa di situ, apalagi di waktu sujudnya, lagi puasa lagi. Salah satu doa yang dikabulkan waktu sujud, di antara azan dan qomat. Lagi puasa puasa luar biasa. Dia membooster. Kalau kita kan vaksin aja kita booster ini, booster 3, booster 4. Doa kita kadang kita boost ya. Sampai 4 sekarang. Alhamdulillah saya udah 3. Oh, gratis. Doa juga gratis. Doa gratis apa enggak? Gratis. Vaksin kita gratis berebut. Doa gratis, booster. Wah, bulan Ramadan boosternya banyak. Bobo. Ada orang awam tidurnya orang yang puasa ibadah. Ini kata siapa? Orang yang puasa tidurnya ya biasa-biasa aja. Bagus nggak? Ya bagus daripada dia ngomongin orang. Daripada dia gibah, daripada dia ngomongin orang, yang penting kan bobo. Tapi daripada dia bobo, mendingan dia baca Quran, mendingan dia doa. Bagusan mana? Ya bagusan ngaji waktu siang-siang Ramadan, bagusan sholat duha, bagusan doa, bagusan baca zikir pagi, bagusan baca zikir petang. Bobo daripada dia nyusahin orang, mending daripada menzalimi orang. Yang mending ini mendingan. Ya bukannya dia ya ibadahnya karena dia baca doa aja. Tapi kalau Nabi tidur siangnya hanya qailulah 15 sampai setengah jam sebelum sholat zuhur. Qailulah kata qailul berarti sedikit, kecil sedikit. Jadi sangat sedikit Nabi tidur siang. Dan itu ada sunnah yang lain, sunnah qailulah sebelum sholat zuhur. Tentang ibadah Ramadan ini luar biasa. Doanya, sedekahnya, zakat, apapun nanti. Bahkan nanti di penghujungnya zakat fitrah. Dan Nabi SAW, ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatul fitri, sedekah fitrah. Sedekah sudah jelaskan waktu itu. Fitrah itu makan. Fitrah, iftar, buka puasa, makan pagi, fatur. Fatur itu makan pagi, futur. Makan pagi, fitrah, manusia fitrahnya apa? Makan. Kalau nggak makan malaikat, itu manusia. Tuhratun lis-shaim. Sedekah fitrah ini, zakat fitrah, pensuci buat orang yang puasa. Mensucikan orang yang puasa. Orang yang puasa nggak bayar zakat fitrah, puasanya nggak bersih. Puasa zakat fitrah ini tuhrah, mensucikan lis-shaim, orang yang puasa. Tidak mensucikan harta kita. Ini nggak lucu. Duitnya 4 miliar, ada yang 1 triliun, ada yang duitnya 100.000, zakatnya sama. Zakat fitrah tidak membersihkan harta kita. Dia kata Nabi SAW itu haratan lis-shaim. Dia mensucikan orang. Shaim itu orang yang puasa, orang yang disucikan, bukan duitnya kagak. Hartanya disucikan dengan zakat. Lain lagi, zakat harta. Minal lagwi wa rafas, dari hal yang sia-sia. Tetap banyak yang banyak. Pikiran kita yang sia-sia, tidur dibilang ibadah, ya ibadah tapi dia malas-malasan, sia-sia, main-main. Banyak hal. Coba kalau kita banyak yang sia-sia kita lakukan, nonton TV, ngabuburit, nggak jelas, banyak. Melihat kemaksiatan di jalan, laghaw wa rafas, hal-hal cabul, ngomong cabul, berbuat cabul di bulan Ramadan. Ini mesti disucikan dengan zakat fitrah. Itu yang pertama. Dan kedua, mensucikan orang puasa dari laghaw. Pertama dari laghaw, yang dari rafas. Yang ketiga, wa tu'matan lil masakin, buat ngasih makan.
namanya zakat fitrah, zakat makanan. Tujuannya untuk matan ngasih makanan lil masakin. Ngasih apa? Zakat fitrah sekarang dikasih duit. Duit zakat mal, zakat harta. Makanya yang paling bagus zakat fitrah ya dia makanan. Idul Fitri hari apa itu? Hari raya makan dan minum. Idul Fitri yauma apa? Hari ketika kalian makan dan minum. Idul Fitri. Nabi yang mendefinisikan lebaran makan, lebaran minum namanya Idul Fitri. Man addaha qabla shalah, siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum salat, fahiya shadaqatun maqbulah, dia sedekah yang diterima. Sedekah di sini maksud Nabi zakat, zakat sedekah. Kalau kitab-kitab yang klasik kita baca Bulughul Maram, itu ada bab shadaqatul fitri, sedekah fitrah, shadaqatul mal. Di Quran juga ada asnaf samaniyah, innamas shadaqat, sesungguhnya sedekah-sedekah itu maksudnya sedekah wajib lil fuqara wal masakin, macam-macam. Kalau orang yang membayar zakatnya sebelum sholat Id, maka diterima maqbulatun minas shadaqah, masuk zakat yang diterima. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wal Hakim, dan Imam Al-Hakim. Jadi selain Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumu puasa syahri Ramadan, di bulan Ramadan, muallaq itu tergantung-gantung bainas sama, jadi di antara langit dan bumi. Jadi nggak nembus langit, masih di awang-awang puasanya kita itu, amal kita. Wala yarfa'u, dia akan diangkat illa bizakatil fitri, kecuali dengan zakat makanan. Zakat fitrah itu artinya zakat makanan. Jangan sampai kayak anak-anak SD, kepala dikelepak sama temennya bercanda, malah kalau saya dikelepak, ya sudah dijagatin. Udah difitrahin sama bapak saya. Dia pas mampir masjid, menerima masjid ini menerima zakat fitrah satu kepala. Ini bukan bersih kepala orang, bukan. Ini membersihkan puasa kita, bukan membersihkan kepala kita, bukan. Ada kalimat-kalimat tersebar di masyarakat. Fitrah itu makanan artinya. Ada orang-orang yang kurang paham tentang fitrah. Fitrah itu makanan. Zakatnya mesti makanan. Ada ikhtilaf memang, bolehkah di selain makanan. Tapi kalau saya mayoritas ulama menyarankan makanan. Kalau Nabi juga kata Nabi SAW, zakat fitrah itu minat ta'am, daripada makanan. Satu dari bahan pokok, makanan pokok-pokok, makanan yang biasa dimakan, ta'am, atau disebut juga kurma, tamar, atau bur, atau gandum, atau macam-macam. Tapi ada kalimat umumnya ta'am, makanan. Zakat fitrah makanan. Orang pada makan. Ya, kalau dia kurang ada zakat mal, dibagikan harta. Zakat fitrah setelah saklek, dia makanan, dia mesti makanan. Tu'matan lil masakin. Orang miskin sekarang nggak doyan makan. Dia hobi, dia beli kuota buat main HP, internet. Main anaknya, udah mah jangan beli buat beli pulsa. Ternyata ada tetangga saya lihat anak kecil, oh kalau beli pulsa 5.000 doang, 5.000 buat main game itu. Coba melihat, oh begini cara anak kecil main HP. Beli pulsa listrik, rusak. Zakat kita rusak sekarang ini. Kalau orang listriknya mati nggak apa-apa. Orang kalau nggak makan nggak minum dia bisa mati. Listriknya mati nggak main HP, faedah buatnya nggak masalah. Kalau kita kasih duit takutnya duit jajanin yang lain-lain tuh dibeli macam-macam, anak kecil namanya. Makanya kasih anaknya dibeli lato-lato. Ini zakat fitrah bukan zakat mainan. Ini agak tegas karena banyak salah guna. Berarti zaman sekarang orang nggak jujur. Ya kata apa, zakat fitrah beli makanannya, dia nggak beli makanan udah banyak. Ada yang ngumpulin dari masjid 1, masjid 2, masjid 3, 10 masjid, zakat dijual lagi. Luar biasa di Indonesia ini banyak yang tidak tepat guna. Fitrah zakat makanan, tujuannya tu'matan lil masakin, ngasih makan orang miskin, kemudian tuhrah untuk membersihkan orang yang berpuasa. Kemudian dia juga tadi kata Nabi, zakat fitrah ini selama belum dibayar, puasa kita ini mu'allaq, dia tergantung-gantung.
nggak naik puasa kita. Jadi banyak amalan mengambang itu wala yarfa'u illa bi zakatil fitri, tidak akan diangkat kecuali setelah membayar zakat fitrah. Ini riwayat Abu Hafiz Ibnu Syahid dalam kitabnya Fadlu Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Di sini dia bilang hadisun jayyidun. Hadis ini sanadnya bagus. Jadi ibadah di bulan Ramadan sangat-sangat banyak. Dan apapun yang dilakukan di bulan Ramadan, dia bermakna ganda. Dia lebih berkah. Dia lebih lebih banyak pahalanya. Makanya tadi ihtisab. Kalau kita hitung-hitung, hisab itu hitungan. Muhasabah, kita menghitung diri kita, pahala kita pasti kurang. Nah, kalau mau cukupin, pahalanya naik, dosa kita banyak. Kita hitung-hitung. Kalau mau dihapusin di bulan Ramadan, melakukan apa? Kebaikan semua. Mengaji di bulan biasa bagus. Mengaji di bulan Ramadan, ini bulannya begitu. Jadi kita berusaha untuk di bulan Ramadan tahun ini kita meningkatkan ibadah kita. Nah, ibadah itu dan pintu salah satu kata Nabi, pintunya ibadah. Nabi SAW bersabda, bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dari Muaz bin Jabal dia menceritakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, bertanya. Nabi bertanya kepada Muaz. Ini soalnya bukan soal Nabi tahu. Nabi tanya, wahai Muaz, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah kamu aku tunjukkan, wahai Muaz, ala terhadap abwab, tentang pintu-pintu kebaikan. Mau nggak saya kasih tahu pintunya kebaikan? Qultu bala ya Rasulullah, tentu saja saya mau. Qal as-shaum junnatun. Puasa itu adalah sebagai tameng. Itu kebaikan apa? Puasa. Orang lagi puasa, lihat ngajinya, doanya, sedekahnya, baca Qur'annya, ini luar biasa. Salah satu pintu kebaikan adalah puasa. Rawahu Tirmizi fi hadisin tawilin sahahahu. Panjang tapi di sini ringkas oleh Imam Ibnu Hajar, begini aja hadisnya. Salah satu pintu kebaikan adalah as-shaum. Jadi pintu juga. Orang kalau nggak ada pintunya ngablak gimana? Mau kemaksiatan dia gampang, mau bikin pahala gampang. Tapi bulan Ramadan enggak, dia ada pintunya. Ada pintunya, ada tamengnya, pembatas. Makanya Nabi as-shaum junnah. Puasa ini sebagai tameng dan puasa juga sebagai pintu kebaikan. Dengan puasa kita mudah untuk berbuat baik, ada pintunya. Dengan puasa kita berbuat jahat, ada pintunya. Kita bayangkan rumah kita ngablak, angin masuk, gitu ya. Kalau pintunya kagak ada, pintunya nggak ada, ini pasti ada pintunya. Pintu ini bisa membuat lebih mudah untuk melakukan sesuatu dan lebih susah untuk melakukan sesuatu. Itu pintu. Jadi kebaikan dipermudah dengan adanya pintunya, dan kejahatan disusahin karena ada pintunya. Selama dia nggak dibuka itu pintu, maka kita akan sulit untuk melakukan kejahatan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin amalan-amalan dan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Bisa Allah ampuni kita dan bebaskan kita dosa-dosa kita di bulan-bulan Ramadan, mulai awalnya dan sampai akhirnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.